Battle Through the Heavens, Chapter 875. Bab 875, Metode. Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiao Yan tersenyum dan memandangi dua orang di seberangnya. Dia pernah melihat Wu Hao sekali di wilayah sudut hitam, dan dia tidak banyak berubah. Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu menjadi penampilan yang menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut seperti seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai tingkat perubahan selama 2 tahun ini. Setelah berpisah untuk waktu yang lama, tentu saja tidak dapat dihindari bahwa mereka terlibat dalam percakapan yang hidup. Senyum di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu menghormati Xiao Yan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar-samar hadir sejak Xiao Yan mengalahkan Hu Jia, Bai San, dan dia tanpa bantuan selama ujian akademi luar. Rasa hormat ini meningkat pesat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, di sisi lain, berbeda darinya. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya dengan Xiao Yan sebagai pemilik yang memberikan segalanya kepada orang lain. Secara keseluruhan, bagaimanapun, dia masih cukup bersemangat untuk bisa melihat Xiao Yan lagi. Kalian semua telah menjadi ahli doang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiao Yan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan menghela nafas. Dia mengingat hal-hal gila yang dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu, mereka hanyalah ikan kecil di kelas Dadoushi. Bagaimana kami bisa membandingkan dengan Anda? Hu Jia meringkuk mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar dari tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiao Yan saat dia memasuki ruangan. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan yang terakhir sepertinya jauh melampaui mereka. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut bertanya, bagaimana gerbang Pan saat ini? Ini secara alami jauh lebih baik daripada dulu. Sebuah kebanggaan muncul di wajah Hu Jia ketika dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan, Wu Hao saat ini adalah penatua Akademi Dalam. Saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi penatua. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa gerbang Pan masih perlu dikelola, saya tidak ada rencana untuk pergi. Bagaimanapun, setelah seseorang menjadi penatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah ini di antara siswa. Petik 2. Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya turun drastis. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di samping tersenyum dan berkata, saat ini, persyaratan perekrutan Pans Gate sangat keras. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang top di Inner Academy termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Cara ini juga bagus. Persyaratan perekrutan yang lebih keras menyebabkan anggota Pans Gate berusaha lebih keras. Mereka akan melakukannya untuk kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Petik 2. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk 2 faksi besar yang dikenal sebagai Pans Gate dan Yan Alliance. Dia juga cukup kaya akan pengalaman. Berapa banyak anggota Pans Gate yang akan memasuki Xiao Gate setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiao Yan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu, alasan terpenting untuk mendirikan gerbang Xiao adalah karena gerbang Pan memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang bisa masuk akademi dalam memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan sekuat tenaga. Saat ini, Xiao Gate dan Pans Gate telah terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensi, Xiao Gate akan bisa mendapatkan dukungan darah baru. Apalagi, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan posisi Xiao Gate dalam wilayah sudut hitam naik dari hari ke hari selama 2 tahun ini sebagian besar karena keberadaan gerbang Pan. Cukup sedikit. Setiap anggota yang terpilih untuk memasuki Pans Gate akan diberitahu tentang hubungan antara Pans Gate dan Xiao Gate. Selain itu, dengan peningkatan kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Xiao Gate terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi.
Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota Pans Gate memasuki Xiao Gate setiap tahun. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Selain itu, hubungan saat ini antara Pans Gate dan Xiao Gate juga sesuatu yang disadari oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya tidak menentangnya tetapi malah mendukung hal ini. Dengan cara ini, itu menyebabkan gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini. Wu Hao tertawa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Senyuman yang sepertinya telah memberikan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi yang tepat dari Pans Gate agak melebihi harapannya. Selama gerbang Pan ada, kekuatan gerbang Xiao akan meningkat pesat setiap tahun. Diberikan cukup waktu, sepertinya tidak ada faksi lain yang bisa menanganinya di wilayah sudut hitam di masa depan. Sudah sulit bagi kalian semua selama 2 tahun ini. Xiao Yan menghela nafas. Dia menghadapi Hu Jia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hu Jia dan Wu Hao, kemungkinan gerbang Pan akan mengalami kesulitan berfungsi seperti itu. Pada saat itu, kemungkinan rencananya untuk gerbang Xiao akan benar-benar gagal. Ci, jangan beri aku semua ini. Jika Anda benar-benar merasa bersalah, ini bisa diatur oleh Anda di masa depan. Hu Jia meringkuk mulutnya dan menjawab. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit dan menghela nafas saat mendengar ini. Saya juga ingin tetap aman di sini, namun, ada terlalu banyak hal di pundak saya. Dia hanya mengeluh. Benar, berapa lama kamu akan tinggal di akademi dalam kali ini? Wu Hao tersenyum dan berkata. Tatapan semua orang di aula segera dilemparkan ke Xiao Yan saat mereka mendengar pertanyaan ini. Saya tidak akan tinggal lama. Setelah saya menyelesaikan masalah di tempat ini, saya berencana untuk pergi ke benua untuk mencari api surgawi, itu kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu saya. Bagaimanapun, terlalu sulit untuk menemukan api surgawi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum perlahan menjelaskan. Heavenly Flame, ya? Sebuah cahaya berkedip di mata Xin Lan di samping setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Kamu selalu memiliki kesibukan seperti itu. Hu Hao tertawa getir. Dia segera berkata, karena kamu sudah kembali, kamu juga harus bertemu dengan saudara-saudara dari Pans Gate. Mereka sangat ingin tahu tentang Anda. Semuanya memandang Anda sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hu Jia dan saya tidak dapat membandingkannya. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berdiri dan dengan tulus berkata, itu wajar. Sejak saya kembali, bagaimana saya bisa tidak bertemu dengan saudara saya sendiri? Petik 2. Xiao Mei melihat punggung yang agak kurus setelah Xiao Yan berdiri. Dia tersenyum kecil. Setelah tidak melihat yang terakhir selama 2 tahun, orang di depannya ini telah dewasa dan mampu memberikan pikiran yang damai. Saat ini dia seperti bintang terang yang memancarkan cahaya cemerlang. Xiao Yan bertemu dengan banyak saudara dari Pans Gate, seperti yang dia janjikan setelah dia tersenyum dan mengobrol sedikit lagi dengan kelompok Wu Hao. Setelah itu, dia mundur tergesa-gesa di depan tatapan lucu Wu Hao dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar akan menjadi sangat gila sampai-sampai ingin melepas pakaiannya untuk disimpan sebagai souvenir. Setelah berhasil menyusul Wu Hao dan yang lainnya, Xiao Yan bergegas ke kompleks Inner Academy Elder. Setelah itu, dia bertemu dengan penatua pertama Suqian, yang sedang menunggu di ruang pertemuan sendirian untuknya. Suqian, yang sedang membaca buku tua di ruangan itu, mengangkat kepalanya saat mendengar suara pintu dibuka. Dia hanya melihat Xiao Yan melarikan diri dengan pakaian berantakan. Segera, dia menggoda, apakah kamu sekarang sadar akan tingkat popularitas yang kamu miliki di Akademi Dalam? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah melihat ada siswa yang menerima perlakuan seperti itu. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar dan pahit tertawa saat mendengar nada menggoda dalam kata-kata Suqian. Dia menemukan kursi di depan Suqian dan duduk sebelum berbicara dengan gaya tak berdaya. Tetua pertama, kamu harus berhenti menggodaku. Suqian tersenyum. Dia segera menarik sedikit senyuman di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, seharusnya ada alasan lain selain membantu melepaskan api hati di Menara Pemurnian Kilangit yang berkobar, selama perjalananmu ke Akademi Jianan kan? Petik 2. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan masalah penting itu.
Dia menganggukkan kepalanya, sedikit ragu-ragu sebelum berbicara. Tetua pertama, kepala sekolah tidak ada di akademi dalam kan? Ya, dirinya yang sudah tua selalu suka berkeliaran di mana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak menyampaikan berita secara berkala, kemungkinan besar saya akan mengira dia telah mengalami kecelakaan. Mengapa? Apakah kamu sedang mencari dia? Su Qian tanpa daya menjelaskan. Xiao Yan menghela nafas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan menunjukkan titik hitam aneh di dadanya yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Ada beberapa garis misterius di sekitar titik hitam yang tampak seperti sangkar yang menutupnya dengan kuat. Ekspresi Su Qian segera berubah saat melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat sesuatu. Dia dengan cepat bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu diracuni?" Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat masalah tersebut dari awal hingga akhir. Seorang elit Dozun. Ekspresi Su Qian juga secara bertahap menjadi serius setelah dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada elit Dozun selain di dalam akademi dalam selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang tersembunyi. Namun, mereka belum mencapai kekuatan Dozun. Mungkin, mereka akan bisa mencapai level itu untuk waktu yang singkat jika mereka bergandengan tangan. Namun, tidak mungkin membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah untuk menjaga Akademi Jianan. Kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya, mereka tidak akan muncul, apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan saya tidak memiliki hak untuk memerintahkan mereka dalam hal ini. Petik 2. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat mendengar ini. Dia tidak menaruh banyak harapan pada iblis lama yang tersembunyi. Saat itu, akademi dalam hampir dihancurkan oleh Han Feng, tetapi orang-orang tua ini tidak pernah muncul. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang membantunya mengeluarkan racun. Jika tidak ada elit Dozun untuk membantu, saya mungkin hanya bisa menggunakan metode lain. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut dan perlahan menjawab. Metode apa? Temukan api surgawi lainnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan cahaya panas saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Bab 876, Berita tentang api surgawi. Menemukan api surgawi lainnya? Petik 1 petik 2. Su Qian langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan di dalam ruang rapat. Wajahnya tercengang. Dia secara alami menyadari kelangkaan api surgawi. Seandainya bukan kebetulan dan ketergantungan pada kekuatan kepala sekolah, secara alami tidak mungkin bagi Akademi Jianan untuk menemukan api jantung jatuh dan menyegelnya di dalam akademi dalam. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia mempelajari wajah tertegun Su Qian. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu benar, mungkin tetua pertama juga harus menyadari bahwa metode Qi yang saya latih dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi. Oleh karena itu, jika saya dapat memperoleh semacam api surgawi, saya harus dapat mengandalkan keajaiban api surgawi untuk sepenuhnya menyelesaikan titik racun setan ini." Petik 2. Api surgawi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika datang untuk mendapatkan benda ini. Daya tarik api surgawi di benua Doqi bahkan lebih besar daripada yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan mengundang ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidikinya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua Doqi sangat sedikit sehingga bisa dihitung. Lupakan tentang mendapatkannya, bahkan hanya mencari satu saja akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Su Qian tersenyum pahit, dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan juga menghela nafas. Dia dengan lembut berkata, "Namun, saat ini saya hanya memiliki metode ini. Oleh karena itu, bagaimanapun sulitnya, saya tetap harus pergi dan mencarinya. Alasan saya datang ke Akademi Jianan kali ini adalah untuk menanyakan apakah Anda mengetahui informasi tentang api surgawi lainnya. Bagaimanapun, pemahaman elder pertama tentang benua Doqi jauh lebih besar dariku." Petik 2. Su Qian juga tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan antisipasi Xiao Yan. Dia merenung, "Mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu, Yao Zunze, Dozun, tentang ini?" Dengan dia menjadi Grandmaster Alkemis,
Pemahamannya tentang api surgawi jauh dari apa yang bisa saya bandingkan. Saya pikir dia harus menyadari sesuatu. Petik 2. Mata Xiaoyan sedikit menyusut saat mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, guru telah jatuh ke tangan Hall of Souls. Salah satu alasan mengapa saya sangat ingin mencari api surgawi adalah karena racun di dalam tubuh saya. Yang lainnya adalah aku ingin mendapatkan kekuatan dari api surgawi, dan menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa. Petik 2. Yao Zunze, Dozun, telah jatuh ke tangan Hall of Souls? Suqian tanpa sadar berteriak keras. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar Xiaoyan berbicara. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan getir. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Suqian juga menghela nafas pelan saat dia melihat sikap Xiaoyan. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa faksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat. Mereka adalah sekelompok orang yang diam-diam. Saat itu, kepala sekolah memang memiliki konflik dengan mereka dan bertengkar hebat dengan seorang ahli dari Hall of Souls yang telah menjadi Zun Elder. Namun, dia tidak berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Zun Elder. Sudut mulut Xiaoyan terangkat saat mendengar istilah ini. Dia tahu bahwa Hall of Souls memiliki orang-orang yang memiliki bentuk alamat ini dan bahwa ada beberapa ahli utama di kelas Dozun. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan seorang ahli di kelas itu sekarang. Saat ini, kamu juga bisa dianggap telah menjadi musuh dengan faksi misterius ini. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum Anda memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah Anda tidak dengan mudah menuju untuk menemukan Yao Zunze. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan menyerahkan diri Anda untuk dibunuh. Hall of Souls ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini ketika dia menyebutkannya padaku saat itu. Suqian mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hall of Souls itu. Hanya beberapa pelindung yang sudah bisa mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan. Jika yang lebih kuat yang disebut Penatua Zun datang, kemungkinan Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Namun, Yao Zunze memiliki banyak teman saat itu. Cukup banyak orang kuat di benua Douqi yang memiliki hubungan denganku. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang Hall of Souls karena kamu, mereka masih merupakan kekuatan tersembunyi. Tentu saja, jika memungkinkan, yang terbaik adalah Anda menemukan seseorang. Orang ini akan sangat membantu Anda saat Anda mencoba menyelamatkan Yao Zunze. Suqian menyilangkan jari dan perlahan menjelaskan. WHO, Xiaoyan bertanya dengan kaget. Feng Zunze, Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan 3 kata ini. Feng Zunze, hati Xiaoyan sedikit melonjak setelah mendengar nama ini lagi. Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini. Dia tidak tahu banyak tentang pemilik nama itu. Namun, ada 2 hal yang dia sadari. Yang pertama adalah hubungan orang ini dengan guru sangat dalam. Yang kedua adalah bahwa orang ini adalah Dozun asli. Tepat sekali. Feng Zunze, dia adalah gurumu, orang kepercayaan dekat Yao Zunze. Saat itu, Yao Zunze menghilang tanpa alasan dan Han Feng mengumumkan bahwa dia telah mati terbakar saat memurnikan pil. Namun, Feng Zunze mengambil sikap ragu-ragu terhadap alasan tidak masuk akal semacam ini. Selama tahun-tahun ini, dia telah menjelajahi seluruh benua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Yao Zunze. Itu karena Han Feng khawatir Feng Zunze akan menemukan sesuatu yang akhirnya dia sembunyikan di daerah sudut hitam selama bertahun-tahun. Selama pencarian Feng Zunze di mana-mana, dia bertarung cukup sering dengan Hall of Souls. Namun, saya tidak begitu jelas tentang alasan pastinya. Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri dengan statusmu sebagai murid Yao Zunze. Perawatannya bahkan mungkin melebihi ini. Sejujurnya, orang yang tidak terlibat sebenarnya tidak yakin mengapa Yao Zunze dan dia memiliki hubungan yang begitu dalam. Kemungkinan bahkan beberapa saudara yang memiliki hubungan darah tidak berada pada level ini. Suqian menghela nafas sebelum segera berkata sambil tersenyum, saya telah mengatakan semua ini untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda dapat menemukan Feng Zunze, dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, bantuan ini datang dari seseorang yang benar-benar dapat Anda percayai.
Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, benua Doqi sangat besar. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika seseorang ingin menemukan seorang elit Dozun entah dari mana. Petik 2. Ini akan bergantung pada keberuntunganmu. Feng Zunze sangat kuat. Bahkan kepala sekolah sangat memujinya. Akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda menemukannya. Anda tidak perlu khawatir tentang Hall of Soul yang ingin membalas dendam di masa depan. Suqian merentangkan tangannya. Dia tidak memiliki metode yang tepat untuk memungkinkan Xiaoyan dengan cepat menemukan Feng Zunze. Jika dia telah merilis beberapa informasi, kemungkinan besar sebelum Feng Zunze bisa bergegas, Hall of Souls yang ada di mana-mana dan beberapa musuh Yao Zunze akan datang lebih dulu. Saya akan mencoba yang terbaik. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke arah Suqian saat dia berkata, namun, saya merasa bahwa saya harus menanyakan tentang lebih banyak informasi yang berhubungan dengan api surgawi sebelum ini. Terlepas dari jenis bantuan apa yang dapat saya temukan, saya merasa bahwa meningkatkan kekuatan saya sendiri adalah hal yang paling penting. Penatua pertama, Anda memiliki pengalaman yang luar biasa dan akan sedikit banyak mengetahui beberapa masalah di benua Doqi. Jika Anda memiliki petunjuk yang berhubungan dengan api surgawi, tolong beritahu saya terlepas dari seberapa rendah peluang suksesnya. Ini sangat penting bagi saya. Petik 2. Meskipun Xiaoyan memiliki 3 fragmen peta Purifying Demonic Lotus Flame di dalam cincin penyimpanannya, dia tidak membawa mereka keluar untuk bertanya kepada Suqian tentang mereka. Itu karena dia tidak bisa mempercayai penatua pertama Suqian, hanya saja daya pikat dari api teratai setan yang memurnikan ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, ketika dia mendapatkan fragmen peta pertama, Yao Lao dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia pasti tidak mengizinkan siapapun mengetahui tentang masalah ini. Oleh karena itu, Xiaoyan telah merahasiakan ini bahkan ketika dia telah memperoleh potongan peta dari tangan Hai Bodong saat itu. Sampai sekarang, dia telah mencoba menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya kecuali dia dipaksa untuk melakukannya. Ungkapkan itu. Suqian menghela nafas pelan saat dia melihat wajah tulus Xiaoyan. Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya. Dia menyipitkan matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia berhasil mengambil ingatan dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu. Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi lainnya. Mendengar ini, mata yang digunakan Xiaoyan untuk melihat Suqian segera menjadi sangat panas. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang faksi bernama Burning Flame Valley? Suqian mengangkat matanya dan bertanya. Membakar Flame Valley? Xiaoyan segera menjadi kaget sesaat saat mendengar nama ini. Nama faksi ini bukanlah sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya. Ini karena api 3 misterius api langit yang dia latih adalah teknik rahasia, unik untuk faksi ini. Apalagi, dia juga samar-samar mengingat sesuatu. Tampaknya Yao Lao mengatakan saat itu bahwa faksi di benua Doqi ini mengendalikan semacam api surgawi yang tidak diketahui. Faksi ini memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Api surgawi semacam ini disebut api petir 9 naga. Itu peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi daripada api hati yang jatuh di peringkat. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya. Namun demikian, itu pasti tidak lebih lemah dari Valen Heart Flame, karena memiliki peringkat yang lebih tinggi di Heavenly Flame Ranking. Suqian perlahan menjelaskan. Xiaoyan sedikit menekuk bibirnya saat mendengar ini. Dia ingat bahwa Yao Lao menyebutkan bahwa Burning Flame Valley memiliki api surgawi. Namun, dia tidak mengetahui detail pastinya. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa kekuatan lembah api yang terbakar ini sangat kuat. Mencoba mendapatkan apa yang disebut 9 naga api petir dari mereka pasti bukan hal yang mudah. Suqian tertawa getir saat dia melihat wajah Xiaoyan yang berubah. Ini adalah satu-satunya informasi dari api surgawi yang aku tahu sedikit lebih detail. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda memang bisa menargetkannya. Namun, Anda harus berhati-hati. Orang-orang dari Burning Flame Valley semuanya adalah orang-orang dengan temperamen panas. Jika Anda tertangkap, Anda pasti akan membentuk permusuhan dengan mereka yang akan sulit diselesaikan. Petik 2.
Xiaoyan mengangguk sedikit. 9 naga api petir itu pada dasarnya bisa dianggap sebagai sumber kehidupan dari Burning Flame Valley. Jika dia merenggutnya, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Namun untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari meskipun itu tidak etis. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan rasa dingin yang pekat tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Namun, sebelum dia akan menganggukkan kepalanya, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Meskipun 9 naga api petir adalah api surgawi, jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya setelah penyempurnaan berulang oleh Burning Flame Valley selama beberapa ratus tahun. Kecuali jika seseorang adalah seseorang yang mempraktikkan metode ki lembah api yang terbakar, tidak mungkin bagi seseorang untuk benar-benar memilikinya sebagai miliknya bahkan jika seseorang mendapatkan 9 naga api petir. Ekspresi Xiaoyan dan Suqian berubah sedikit setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melingkarkan tangannya yang menghadap ke pintu. Kekuatan hisap liar melonjak keluar. Pintu pecah dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa disedot ke dalam ruangan di tengah seruan. Akhirnya, leher halusnya dipegang erat di tangan Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, melesat ke wajah wanita itu saat tangannya dengan kuat meraih leher putih salju wanita itu. Setelah itu, dia menjadi tertegun. "Kenapa kamu?" Bab 877, 9 naga api petir. Xiaoyan memandangi wanita yang tidak berani bergerak bahkan sedikit pun setelah lehernya dicengkeram olehnya dan terkejut. Ini karena wanita ini adalah alkemis Pans Gates yang dia temui sebelumnya, Xin Lan. Saat ini, Xin Lan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena lehernya dicengkeram oleh Xiaoyan. Ini terutama terjadi ketika dia merasakan niat membunuh asli yang memenuhi matanya. Wajah cantiknya bercampur dengan benang pucat yang bergerak sementara matanya menatap Xiaoyan dengan saksama. "Kenapa kamu?" Xiaoyan sedikit mengernyit setelah mengidentifikasi wanita itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Kamu menguping kami?" "Sebenarnya ini kamu, gadis kecil. Lelucon apa ini? Tempat ini adalah salah satu tempat penting di Akademi Dalam, bagaimana Anda bisa masuk begitu saja?" Suqian di samping menegur. Ekspresinya sedikit merosot setelah kejutan dari sebelumnya menghilang. Xin Lan dengan lembut menggigit bibirnya saat menghadapi teguran Suqian. Dia berkata, "Kakek Su." Xin Lan hanya menerobos masuk secara tidak sengaja. "Apakah penatua pertama mengenalnya?" Xiaoyan tercengang tanpa sadar saat mendengar cara Suqian berbicara kepada Xin Lan. Tatapannya beralih ke Suqian saat dia mengajukan pertanyaan. "Ya, gadis ini adalah cucu dari seorang teman lamaku. Dia dikirim ke tempat ini tahun lalu, dan dia meminta saya untuk merawat dan merawatnya." Suqian tersenyum pahit dan mengangguk. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia segera melepaskan tangannya, yang masih dililitkan erat di leher Xin Lan, dan berkata dengan suara lemah, "Karena kamu mampu menguping untuk waktu yang lama tepat di depan mata penatua pertama Suqian dan mataku, kamu harus kemungkinan telah mengonsumsi beberapa pil obat yang dapat menyembunyikan aura Anda. Anda tampaknya tidak mengganggu secara tidak sengaja. Sebaliknya, Anda tampaknya sudah siap." Petik 2. Wajah Xin Lan tanpa sadar sedikit memerah di bawah fokus mata hitam gelap Xiaoyan. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Saya memang datang dan menguping dengan sengaja. Kenapa kamu begitu galak? Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda berencana untuk menaruh perhatian Anda pada 9 naga api petir, Anda hanya akan menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan." Petik 2. "Mengapa?" Xiaoyan terkejut saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah memperoleh sedikit informasi mengenai api surgawi setelah banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Sebelumnya, saya mengatakan bahwa 9 naga api petir telah diteruskan dalam Burning Flame Valley selama ratusan tahun. Para ahli masa lalu dari generasi ke generasi telah meninggalkan jejak spiritual darah di dalam esensinya yang sulit dihilangkan. Kecuali jika Anda berlatih metode ki kunci dari Burning Flame Valley, keterampilan api tenang mendalam hijau, Anda pasti tidak akan dapat benar-benar memilikinya bahkan jika Anda berhasil mendapatkan 9 naga api petir. Xin Lan memegangi leher panjang seputih salju dan mengeluarkan batuk berturut-turut sebelum menjelaskan dengan senyum dingin.
Hati Xiaoyan langsung tenggelam saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, penatua pertama, apakah yang dia katakan benar? Wajah Su Qian dipenuhi ketidakpastian di hadapan kata-kata Xiaoyan. Seketika, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya tidak menyadari hal ini. Namun, jika Xin Lan berkata seperti ini, maka itu seharusnya benar. Tidak heran Burning Flame Valley mampu melestarikan 9 naga api petir. Metode persiapan mereka sangat rahasia. Aku yang dulu benar-benar meremehkan mereka. Petik 2. Hati Xiaoyan benar-benar tenggelam saat dia mendengar Su Qian berbicara. Apakah petunjuk yang diperolehnya dengan susah payah ini sama sekali tidak berguna? Xin Lan berasal dari Central Plains di benua Doqi. The Burning Flame Valley terletak di area itu. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman tentang mereka. Selain itu, mengingat karakternya, dia sepertinya tidak berbohong dengan sengaja. Su Qian membantu dengan mengungkapkan latar belakang Xin Lan, seperti dia takut Xiaoyan tidak akan percaya apa yang dia katakan. Central Plains, nama asing itu menyebabkan Xiaoyan agak tersesat. Central Plains adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah tengah benua Doqi. Wilayah itu sangat besar dengan jumlah faksi yang rumit yang tak terhitung jumlahnya serta kelompok etnis aneh yang sulit dilihat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayah pusat benua Doqi. Tempat itu adalah yang paling menarik di benua Doqi, ahli puncak benua sebagian besar berasal dari daerah itu. Su Qian tersenyum dan menjelaskan setelah sepertinya memahami tatapan Xiaoyan yang hilang. Selain itu, di sana, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan latar belakang teman perempuan kecilmu. Hati Xiaoyan, yang baru saja tenggelam, sekali lagi melompat tiba-tiba saat mendengar kata-kata Su Qian. Dia menghembuskan nafas lembut saat wajah wanita muda yang tidak senang dan menyenangkan namun indah perlahan muncul di benaknya. Senyuman hangat yang dia kenakan di wajahnya seperti angin musim semi yang perlahan membuat Xiaoyan tenang. Setelah menenangkan diri, Xiaoyan terlibat dalam pemikiran yang dalam sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh ke Xin Lan di sisinya. Matanya menyipit saat dia perlahan berkata, kamu harus mengatakan sesuatu kan? Hati Xiaoyan membawa keraguan terhadap Xin Lan karena dia telah menguping percakapan antara dia dan penatua pertama Su Qian tanpa alasan apapun. Karakter mantan sepertinya tidak bodoh. Dia harus sadar bahwa menguping adalah hal yang tabu. Jika dia tidak didorong oleh suatu alasan, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ekspresi Xin Lan agak memerah karena dia sedang ditatap oleh Xiaoyan. Dia terdiam sesaat sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi? Iya. Kamu bisa melupakan 9 naga api petir. The Burning Flame Valley telah mewariskannya selama berabad-abad. Mereka sudah memiliki metode pengawetan yang hampir sempurna untuk itu. Bahkan jika Anda bisa mendapatkannya, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Xin Lan ragu-ragu sejenak setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan berat sebelum dia perlahan berbicara. Apakah Anda memiliki metode untuk menyelesaikannya? Tidak. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia melihat mata Xiaoyan yang tiba-tiba cerah. Ketika dia melihat yang terakhir mengerutkan kening, dia hanya bisa melengkungkan mulutnya dan berkata, saya tidak memiliki metode untuk memungkinkan Anda menyelesaikan masalah, tapi saya tahu petunjuk tentang api surgawi lain, peringkat bahkan lebih tinggi dari 9 naga api petir. Selain itu, selama Anda memiliki kemampuan, peluang Anda untuk mendapatkannya tidak akan kurang dari merebut 9 naga api petir. Petik 2. Xiaoyan, yang baru saja duduk di kursinya, tiba-tiba menegakkan tubuhnya setelah mendengar ini. Matanya memanas saat dia melihat Xin Lan. Kegembiraan yang sulit disembunyikan hadir dalam suaranya, api surgawi yang lain. Xin Lan juga kaget saat melihat kegembiraan Xiaoyan. Dia mundur selangkah sebelum mengangguk sedikit. Katakan padaku, terlepas dari apa yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda selama saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiaoyan melangkah maju dan berbicara dengan suara panas. Bukan tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu. Namun, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu jika saat ini Anda adalah alkemis tingkat 6? Kegugupan muncul di mata Xin Lan saat dia membuka mulut untuk bertanya. Hanya setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, kilatan yang tidak biasa muncul di matanya.
Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya dan tangannya yang halus menegang dan rileks untuk beberapa saat. Baru setelah itu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya akan memberitahu Anda petunjuk tentang api surgawi, jika Anda berjanji untuk membantu saya dengan satu hal." Berbicara, Xiao Yan tidak ragu saat menjawab dengan suara yang dalam. "Bantu klan saya kembali ke kursi penatua di Menara Pil sekali lagi." Tangan halus Xin Lan tiba-tiba menegang. Suara yang jelas namun cemas tiba-tiba terdengar di aula. Menara Pil. Xiao Yan sedikit kaget saat mendengar nama ini yang dianggap tidak terlalu asing. Alisnya segera bersatu. Faksi khusus yang dibentuk oleh alkemis ini memiliki posisi yang sangat tinggi di benua Doki. Meskipun dia tidak jelas tentang peringkat di dalamnya, dia samar-samar bisa menebak bahwa persyaratan untuk masuk ke kursi Elder sangat keras. Oleh karena itu, keraguan sesaat juga muncul dalam hati Xiao Yan di depan makhluk besar asing ini. "Xin Lan, jangan main-main. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memungkinkan klan Anda kembali ke Menara Pil sekali lagi." Dengan kekuatan alkemis tingkat 6 Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk membantu klan Anda memasuki kursi penatua sekali lagi. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari bahwa persyaratan di sana sangat keras. Kecuali seseorang mencapai level alkemis tingkat 7, kemungkinan suksesnya sangat rendah. Ekspresi Suqian di samping sedikit berubah setelah mendengar permintaannya. Dia kemudian menjawabnya dengan suara yang dalam. "Aku tahu saat ini dia mungkin masih belum bisa melakukannya. Namun, bakatnya pasti sangat hebat untuk mencapai level alkemis tingkat 6 di usia seperti itu. Apalagi bakat ini juga jarang terlihat bahkan di Pil Tower. Jika dia bersedia untuk pergi keluar dan membantu, klan saya tidak akan sepenuhnya tanpa kesempatan." Xin Lan tidak terpengaruh oleh teriakan Suqian. Dia masih dengan keras kepala menatap Xiao Yan dan berkata, "Jika Anda bersedia membantu saya akan memberi Anda petunjuk tentang api surgawi." Xiao Yan secara bertahap tenggelam dalam keheningan di hadapan mata Xin Lan yang gugup namun panas. Dia juga telah mengadopsi sikap hormat tertentu terhadap apa yang disebut Menara Pil. Kemampuan dari faksi khusus ini adalah yang paling kuat yang pernah dia lihat dengan pengecualian Hall of Souls. Tempat kelas atas semacam ini pasti akan memiliki persaingan yang sangat ketat. Meskipun Xiao Yan cukup percaya diri dengan bakat penyulingan obatnya, Menara Pil itu adalah tempat yang menakutkan yang mengumpulkan semua alkemis top di benua Doki. Sepertinya kesulitan untuk masuk ke sana tidak kurang dari menuju ke Aula Jiwa dan kembali hidup-hidup. Panas di mata Xin Lan juga perlahan padam seolah air dingin disiram ke atas mereka saat dia melihat Xiao Yan tetap diam. Dia mengejek dirinya sendiri. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, ketika Xiao Yan, yang terdiam beberapa saat, akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, "Saya tidak menyadari betapa sulitnya membantu klan Anda mendapatkan kembali kursi tetua di Menara Pil. Selain itu, saya juga tidak dapat menjamin bahwa bantuan saya akan memungkinkan Anda mencapai tujuan Anda. Namun, saya dapat menjamin Anda bahwa selama Anda memberi saya petunjuk yang berguna tentang api surgawi, saya akan melakukan yang terbaik untuk berusaha sekuat tenaga membantu Anda." "Apa yang kamu katakan?" Tubuh indah Xin Lan bergetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Kabut gembira melonjak di mata jernih mantan. Terlepas dari apakah usahanya ini membuahkan hasil, dia setidaknya membawa seutas harapan di hadapan klannya yang dipadamkan. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia dengan paksa menekan kecemasan dan kegembiraan di dalam hatinya saat dia perlahan berkata, "Karena itu yang terjadi, seharusnya giliranmu untuk memberitahuku tentang petunjuk mengenai api surgawi yang kau tahu. Saya akan menilai apakah petunjuk ini sepadan dengan hadiah seperti itu." Bab 878, 3000 api yang membakar. Xin Lan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengambil nafas lembut, mengatur pikirannya, dan akhirnya berkata, "Sebenarnya, petunjuk tentang api surgawi yang saya sebutkan ini terkait dengan Menara Pil. Klan saya pernah memegang kursi penatua di Menara Pil. Karenanya, saya juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengannya." Petik 2. Menara Pil lagi. Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Jika api surgawi ada di tangan Menara Pil, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya? Menara Pil bukanlah akademi Jianan. Itu pasti tidak akan membiarkan api surgawi jatuh ke tangan orang lain.
Xiao Yan mungkin tidak menyadari kekuatan pasti dari Burning Flame Valley, tetapi setelah beberapa tebakan yang tidak jelas, dia setidaknya tahu bahwa Burning Flame Valley tidak sekuat Pil Tower. Oleh karena itu, bukankah dia harus memilih untuk menyinggung menara pil yang lebih kuat? Jika ini masalahnya, dia lebih suka menempatkan niatnya di Burning Flame Valley. Segalanya akan sedikit lebih mudah seperti itu. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. 9 naga api petir mungkin merupakan pusaka dari Burning Flame Valley dan bisa dianggap sebagai benda yang dimiliki. Namun, api surgawi yang saya sebutkan saat ini tanpa pemilik meskipun terkait dengan menara pil. Selama Anda memiliki kemampuan, siapapun yang ditakdirkan bisa memilikinya. Bahkan menara pil tidak akan keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, Pil Tower bukanlah Burning Flame Valley. Mereka memiliki posisi yang sangat istimewa di benua itu. Xinlan menjelaskan setelah merasakan pikiran di dalam hati Xiao Yan. Kerutan Xiao Yan sedikit rileks. Dia menatap Su Qian di samping. Hanya setelah melihatnya mengangguk sedikit, Xiao Yan berkata, lebih jelas tentang ini. Selain itu, karena Anda tahu tentang semua ini, Anda juga harus tahu seperti apa api surgawi itu kan? Petik 2. Kakak Xiao, kamu bisa yakin? Xinlan percaya bahwa api surgawi di dalam menara pil pasti akan menarik minat Anda. Xinlan tertawa. Dia segera mengangkat dagu putih saljunya dan berkata, bolehkah aku bertanya apakah kakak laki-laki Xiao pernah mendengar tentang Tritosat Burning Flame? Api 3000 terbakar. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar nama ini. Ekspresi panas tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Saat ini, dia bisa dianggap sebagai alkemis tingkat 6 asli. Oleh karena itu, pemahamannya tentang banyak api surgawi di peringkat api surgawi tidak kurang seperti saat itu. Dia secara alami tahu sedikit tentang Tritosat Burning Flame ini. The Tritosat Burning Flame juga disebut Tritosat Star Burning Flame. Itu peringkat 9 di peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu adalah 2 posisi lebih tinggi dari Bone Chilling Flame Yao Lao. Api surgawi semacam ini sangat halus dan sulit ditemukan. Ini karena ia tidak ada di bumi, melainkan terbentuk di bintang-bintang yang jauh. Teks kuno mencatat bahwa api perak akan jatuh dari langit ketika api 3000 terbakar terbentuk, tanah dalam jarak 1000 km akan berubah menjadi debu, siang tidak dapat dibedakan dari malam, bintang-bintang tidak akan muncul, dan matahari tidak bisa bangkit. Karena itu ada di dalam bintang-bintang, di mana orang-orang biasa mengalami kesulitan besar untuk mencapainya, waktu 3000 api yang membakar bisa ada biasanya sedikit lebih lama daripada api surgawi lainnya. Oleh karena itu dibiarkan cukup untuk berkembang. Oleh karena itu, sebagian besar dari 3000 api pembakaran yang ditemukan milik sejenis makhluk alam yang luar biasa cerdas. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya, sangat sulit untuk menangkapnya. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah peringkat tinggi dari api-api 3000 ini. Sebaliknya, itu karena api surgawi semacam ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan istimewa. Itu adalah konstitusi 3000 bintang yang legendaris. Tentu saja, ini adalah nama yang lebih bagus untuk menyebutnya. Sebagian besar ahli yang telah bertarung dengan seseorang yang memiliki api pembakaran 3000 ini akan menyebutnya sebagai tubuh yang tidak mati. Jenis nama yang tidak biasa ini terutama karena Tritosat Burning Flame ini mampu memungkinkan orang yang memilikinya memiliki kekuatan hidup yang luar biasa ulet. Seseorang akan menjadi seperti binatang kecoa setan yang paling menjijikkan di antara binatang ajaib, mampu pulih dengan cepat dari cedera seseorang terlepas dari jenis serangan intens yang dideritanya. Selain itu, yang terbaik adalah jika seseorang benar-benar membunuh seseorang dengan tubuh abadi saat mereka terlibat dalam perkelahian. Jika tidak, selama pihak lain masih memiliki nafas yang tersisa, mereka akan sekali lagi menjadi naga dan harimau yang hidup. Kecepatan pemulihan ini tergantung pada keseriusan cedera seseorang. Oleh karena itu, jarang ada orang yang senang menjadi musuh hidup dan mati dengan seorang ahli yang memiliki Tritosat Burning Flame. Bagaimanapun, terlepas dari siapa itu, seseorang akan mengalami kesulitan makan dan tidur dengan damai jika memiliki musuh yang memiliki kekuatan hidup yang sekuat Magical Beast. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang akan benar-benar menjadi orang yang tidak akan pernah mati jika memiliki api-api 3000. Kadang-kadang, seseorang mungkin menderita beberapa luka yang terlalu serius sehingga api 3000 terbakar mengalami kesulitan penyembuhan.
Contohnya termasuk hati seseorang, kepala, del. Jika titik-titik fatal ini menderita luka yang mematikan, bahkan api 3000 yang membakar akan kesulitan menyembuhkan mereka. Ini terutama terjadi jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Pihak lain kemungkinan besar tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk pulih dan akan langsung melenyapkan mereka. Pada saat itu, apapun tubuh abadi tidak akan berguna sedikit pun. Karena itu, siapapun yang memiliki 3000 Burning Flame, akan memiliki kekuatan hidup yang akan berubah menjadi sesuatu yang sangat panjang. Poin ini tidak diragukan lagi akan memiliki daya tarik yang besar bagi siapapun. Bagaimanapun, semua orang akan senang mendapatkan jaminan hidup yang lebih sempurna. Xiao Yan tidak terkecuali sampai saat ini. Senyum di wajah Xinlan semakin lebar saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, itu benar, itu adalah api 3000 pembakaran yang menduduki peringkat 9 di peringkat api surgawi. Apakah kakak laki-laki Xiao tertarik padanya? Petik 2. Sepertinya ada manusia yang tertarik padanya. Xiao Yan tidak menyembunyikan minatnya pada 3000 Burning Flame. Dia tersenyum dan berkata, namun, jika 3000 api yang terbakar ini ada di dalam menara pil, mereka pasti akan melindungi api surgawi yang langka dengan sangat baik. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Petik 2. Suqian di samping juga mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam, sungguh layak menjadi menara pil. Ia bahkan memiliki api surgawi dengan peringkat seperti itu. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan bisa merebut api surgawi yang langka dari tangan mereka, kemungkinan dia akan membangkitkan permusuhan mereka. Sejujurnya, 3000 Burning Flame mungkin langka, tetapi bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung menara pil karenanya. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki menara pil di benua itu cukup besar. Bahkan gurumu saat itu cukup takut pada mereka meskipun belum menyetujui undangan dari menara pil untuk bergabung dengan mereka. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit ditarik setelah dia mendengar kata-kata Suqian. Dia tidak tahu banyak tentang menara pil. Namun, dia tahu bahwa mereka mengumpulkan alkemis top dari benua. Selain itu dianggap sebagai tanah suci bagi semua alkemis. Mereka pasti bukan faksi biasa. Membentuk permusuhan dengan mereka bukanlah keputusan yang bijaksana. Hehe, kakak Xiao tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jika Anda mampu mengantongi 3000 Burning Flame, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk itu. Menara pil pasti tidak akan membentuk permusuhan dengan Anda karena ini. Xinlan tersenyum dan dengan lembut menjelaskan ketika dia melihat tingkah laku Xiao Yan. Ini karena 3000 Burning Flame hanya ditemukan oleh Pil Tower tetapi tidak ditundukkan oleh mereka. Sebenarnya, jika seseorang menghitung secara detail, Pil Tower menemukan 3000 Burning Flame beberapa waktu yang lalu. Selama periode waktu ini, para ahli dari Menara Pil secara alami berusaha untuk menundukkannya. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Sebagai gantinya, mereka semua berakhir dengan kerugian yang cukup ketika dihadapkan dengan pembalasan 3000 Burning Flame. Oleh karena itu, Menara Pil hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk sementara menyegel api 3000 pembakaran. Tentu saja, segel semacam ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Lagi pula, 3000 Burning Flame itu bukanlah makhluk biasa. Xinlan merentangkan tangannya dan berbicara dengan sikap sombong. Xiao Yan perlahan duduk kembali di kursinya. Matanya mempelajari Xinlan dan kemudian menunjukkan padanya untuk terus berbicara. Setelah kedua belah pihak terus berada dalam jalan buntu untuk jangka waktu tertentu, Menara Pil juga menemukan bahwa berusaha keras untuk menaklukkan api 3000 pembakaran ini, yang telah berevolusi hingga memiliki kecerdasan yang hebat, sangatlah sulit. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan kualifikasi untuk menundukkan 3000 api yang terbakar keluar. Xinlan meringkuk bibirnya dan terus menjelaskan. Bagikan itu, Xiao Yan dan Suqian tercengang saat mendengar ini. Menara Pil ini benar-benar bersedia membiarkan orang lain menaklukkan api 3000 pembakaran ini? Tentu saja, ada beberapa batasan dalam distribusi ini. Setiap 30 tahun, benua Douqi akan mengadakan pertemuan pilkada besar yang memiliki pengaruh terbesar di dunia alkemis. Tentu, satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan pilkada ini adalah Menara Pil. Xinlan tersenyum sambil berbicara.
Mengumpulkan pil, Xiao Yan bergumam di mulutnya setelah dikejutkan. Pil gathering ini bisa dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Doki. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua akan datang dan mencobanya. Mereka yang sukses secara alami akan terkenal di seluruh dunia. Hehe, aku ingat gurumu pernah mendapatkan tempat juara dalam pil gathering saat itu. Pada saat itulah guru Anda secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Doki. Suqian tertawa saat dia menjelaskan. Xiao Yan sekali lagi tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa guru telah berpartisipasi dalam apa yang disebut pil gathering ini sebelumnya. Xinlan di sampingnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menatap Xiao Yan dengan heran. Berasal dari Central Plains, dia secara alami tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh juara pil gathering musim ini. 3 kepala besar menara pil semuanya pernah menjadi juara pil gathering. Dia tidak berharap guru Xiao Yan menjadi hebat ini. Tidak heran dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu di usia seperti itu. Apa yang disebut kualifikasi terdistribusi terkait dengan pil gathering ini? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Ya, Xinlan menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, selama seseorang masuk 10 besar dalam pil gathering, seseorang akan diberi hak untuk mencoba menaklukkan 3000 Burning Flame di atas hadiah kaya yang diberikan oleh Pil Tower. Berhasil atau tidaknya seseorang akan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Oleh karena itu, jika kakak laki-laki Xiao Yan percaya diri, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam pil gathering ini. Ini adalah satu-satunya metode resmi untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Petik 2. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat mendengar ini. Perasaan panas perlahan naik di dalam hatinya. Menjadi orang muda, hatinya memiliki harapan sombong untuk bersaing dengan para pahlawan di dunia terlepas dari seberapa tenang dia biasanya. Ini terutama terjadi ketika itu melibatkan daya pikat yang luar biasa dari 3000 Burning Flame. Kakak Xiao, apakah petunjuk saya sepadan dengan jaminan Anda? Xinlan tersenyum licik dan mengajukan pertanyaan kepadanya saat dia melihat panas di mata Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat, busur itu perlahan melebar. Sesaat kemudian, dia tertawa keras dan mengangguk.